Lanjut season 2 episode 8 dari cerita Alana dan Ardau. Gue terguling sampai nggak sadarkan diri waktu itu. Di sisi lain, Alana dan kelompok lain berhasil selamat ke tenda masing-masing. Dosen pun mengabsen mahasiswa yang ada di tenda. Kata Iki nanya Mahen, Ardau kemana? Lah nggak tahu. Gue tadi tiba-tiba aja mencar. Terus gue kebetulan ngeliat tenda, jadi langsung aja gue ke situ. Dosen gue memanggil Ardau dan nggak ada jawaban. Lah, Ardau kemana? Ada yang lihat nggak? Alana dengan gugup menjawab, itu pak, Ardau masih di hutan. Tadi nyelamatin saya waktu mau diserang harimau. Iki langsung ngejawab, terus lo ninggalin dia begitu aja? Kata Alana, dia suruh gua kabur nyelamatin diri. Wah, bener-bener nggak ada hati banget. Dia udah nyelamatin lu, tapi lu tinggalin gitu aja. Dia pertaruhkan nyawanya buat elu. Cowok lo mana? Kemana cowok lo di saat lo diserang harimau? Jangan bilang dia kabur ninggalin lo. Iki waktu itu marah banget atas perlakuan Alana yang tega meninggalkan Ardau begitu aja. Ayo Wen, bantu gua cari Ardau di hutan. Dosen memperingatkan, Mahen, Iki, itu berbahaya. Iki ngejawab, berbahaya lagi kalau berdekatan sama perempuan itu. Iya, yang dimaksud Iki adalah Alana. Alana sama sekali nggak ada terlihat merasa bersalah. Dia malah acuh banget. Apakah ini Alana yang Ardau kenal? Iki dan Mahen memanggil nama Ardau di tengah hutan. Tubuh gua waktu itu nggak bisa bergerak. Sakit banget rasanya. Tangan dan kaki gua terluka. Gua berusaha naik ke atas jurang ini, tapi tubuh gua berat banget. Tiba-tiba gua mendengar suara Iki dan Mahen yang meneriaki nama gua. Iki, Mahen, gua di sini, tolong gua. Loh Hen, itu suara Ardau. Dau, lo di mana? Ini gue di bawah lu Ki, kata Mahen. Astaga, itu Ardau. Ki, lo turun ke bawah selamatin Ardau. Gue bawa tali nih di tas. Gue tarik, kalian nanti di bawah. Saat itu Mahen dan Iki berhasil menyelamatin gue. Lo nggak apa-apa Dau? Terus kata Mahen, nggak apa-apa gimana Ki? Noh, lu lihat tangannya Ardau. Astaga, kok bisa gini Dau? Ceritanya panjang, ntar gue jelasin di tenda. Di saat perjalanan pulang, Iki marah sama gue katanya. Lu nyelamatin Alana lagi Dau? Gue nggak sengaja lihat Alana dan Andre waktu itu mau diserang sama harimau Ki. Terus gue lihat Andre malah ninggalin Alana. Alana mau diterkam sama harimau. Terus gue dorong Alana dan malah tangan gue yang digigit. Untung aja gue bawa pisau. Tapi Dau, lo kenapa sebegitunya sama Alana? Dia malah ninggalin lu waktu itu. Gue yang suruh dia pergi buat nyelamatin diri. Wah, gue gak ngerti lagi sama lu Dau. Lu orang baik banget saat Alana sudah meninggalkan lo. Lanjut season 2 episode 9 dari cerita Alana dan Ardau. Setibanya di tenda, Ardau berhasil diselamatkan oleh Iki dan Mahen. Teman-teman semuanya menyambut Ardau saat itu dan langsung diberikan pertolongan sama anak-anak PMR. Gue waktu itu melihat sekitar tenda, tapi sama sekali nggak menemukan Alana. Iki menanyakan gue, lu cari siapa Dau? Jangan bilang Alana. Enggak Ki, gue lagi lihat-lihat aja sih. Kalau lo nyari Alana, dia lagi pacaran di dalam tenda sama si Andre. Oh gitu ya Ki. Emang tuh perempuan Dau sama sekali nggak ada mau berterima kasihnya. Padahal kan udah diselamatin ya. Kalau cowoknya apa? Malah ninggalin dia. Udah Ki, biarin aja, kita cuma bisa ngelakuin apa yang bisa kita lakuin. Alah Dau, kalau bukan Alana juga pasti nggak lu tolongin. Bisa aja lo monyet utan, kata gua menyindir si Iki. By the way, Mahen kemana Ki? Itu dia lagi nyiapin makan buat lo. Lah tumben tuh anak baik. Katanya dia kasihan sama lo Dau. Lo pasti belum makan. Hehehe, iya juga sih Ki. Tapi si Mahen masak apaan? Biasa, masak rendang. Ini rendang asli atau versi Indomie nih Ki? Versi Indomie Dau. Wah kampret tuh anak. Setelah gua diobatin, gua langsung balik ke tenda buat makan yang sudah dibuatin sama Mahen. Hen, makasih ya udah dibuatin makan. Ya walaupun ini rendang versi Indomie, kata Mahen. Bukannya bilang makasih malah nyonyor aja tuh mulut. Hehe, iya makasih ya Mahen yang paling baik sedunia. Di saat gua makan, tiba-tiba ada Alana yang nyamperin gua. Belum Alana ngomong, udah dipotong duluan sama Iki dan Mahen bersamaan. Mau apa lo kesini? Kalau cuma mau buat masalah, mending pergi aja lo. Dasar perempuan gak tau terima kasih. Kata Alana, gue cuma mau bilang ke Ardau, lain kali nggak usah sok jadi pahlawan deh. Kan jadinya lo sendiri yang kena imbasnya. Kali ini bukan hanya Iki yang marah, tapi Mahen juga. Wah gila ya lo, punya otak nggak sih? Lo itu hampir diterkam harimau dan Ardau nyelamatin hidup lu. Bukannya terima kasih juga. Terus kata Alana, ya udah makasih ya atas bantuannya. Gue cabut dulu, bye. Waktu itu gue cuma bisa senyum kecil melihat Alana seperti bukan Alana yang gue kenal. Udah Dau, mendingan lu istirahat, nggak usah dipikirin tuh omongannya nenek sihir. Saat itu gue langsung aja istirahat. Dan setibanya gue bangun, gue sudah melihat teman-teman gue melakukan bersih-bersih di area tenda. Gue nggak tinggal diam dan langsung bergegas membantu teman gue. Karena gue juga ketua kelompok. Lah Dau, lu istirahat aja biar kita aja yang bersihkan. Udah nggak apa-apa, gue bantu aja kalian. Dan si Andre nyeletuk, nah gitu dong bantu tuh anggota kelompok lo. Jangan kerjaannya tidur aja, enak betul hidup lo. Iki mengapakkan tangannya dan langsung memukul Andre karena sudah tidak tahan atas perkataan Andre. Andre tergeletak dan bergegas bangkit dan membalas pukulan dari Iki. Tiba-tiba gue di situ langsung mendorong Iki dan malah gue yang dipukul oleh Andre. Gue nggak ngebalas dan udah, kalian gak usah berkelahi. Kata Iki, lo nggak apa-apa Dau, lo ngapain ngelindungin gue? Oh Andre, sini lo, gue hajar. Dasar penakut. Udah Ki, sabar, gue nggak apa-apa. Ayo kita lanjut bersih-bersihnya. Lanjut season 2 episode 10 dari cerita Alana dan Ardau. Bersih-bersih tenda pun sudah selesai. Gue memberitahukan agar semua anggota kelompok gue bersiap-siap untuk pulang karena acara camping sudah selesai. Semuanya harap dicek kembali barang bawaan kalian, jangan sampai ada yang tertinggal. Kata dosen gue, oke semuanya harap diam dahulu. Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Jadi saat itu semuanya lengkap, tidak ada yang tertinggal dan bis yang menjemput kami pun sudah tiba. Kali ini gue berpisah dengan Iki dan Mahen. Gak tahu kenapa bisa dosen gue nyuruh untuk gue di bus yang berbeda. Tapi kali ini gue satu
satu bus dengan Alana dan satu kursi juga. Saat gua mau duduk, gua didorong oleh Alana. Gua dulu yang duduk. Gua mau di samping kaca. Kenapa nggak bilang pelan-pelan aja, nak? Kan bisa tuh. Nggak usah pakai dorong gua segala. Di situ nada gua masih pelan. Kata Alana, ya terserah gua lah diri gua. Gua nggak mau berdebat dan langsung duduk aja. Di dalam perjalanan gua sama Alana nggak saling ngobrol satu sama lain. Jadi gua berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Gimana nak keadaan lu? Nggak apa-apa kan? Kata Alana, iya gua nggak apa-apa. By the way, makasih ya lo udah nyelamatin gua waktu itu. Saat itu, wah gua nggak nyangka. Tiba-tiba Alana selembut itu ngomong sama gua. Kenapa lo nolongin gua waktu itu? Padahal kan bahaya banget. Tapi kenapa kata Andre lo ninggalin gua waktu pingsan? Saat itu gua mau ngasih tahu yang sebenarnya, tapi gua pikir nggak usah aja. Dan Alana langsung marah. Nah kan bener lo ninggalin gua. Wah tega lu ya. Jadi lo nolongin gua waktu ada harimau itu cuma mau cari muka sama teman-teman lo itu. Saat itu gua nggak paham apa yang dipikirin Alana. Kenapa bisa dia berpikir begitu? Lagi-lagi gua cuma bisa diam waktu itu. Dan gua minta maaf nak. Kata Alana, basi tahu nggak maaf lo tuh. Udahlah mending gua tidur. Lo nggak usah ngajak ngobrol gua lagi. Oke nah, gua minta maaf sekali lagi. Tiba-tiba gua keinget sama ibunya Alana. Jadi gua chat aja ibu Alana. Waktu itu gua chatnya begini, Bun, kenapa Alana sekarang berubah banget ya? Dan dijawab sama ibunya Alana, maafin Alana ya nak Ardau. Sejak saat itu Alana sudah berubah. Alana juga nggak selembut seperti dulu. Ibu harap kamu masih mau menjaga Alana ya. Baik bu, saya akan selalu menjaga Alana. Kira-kira begitulah isi chatan gua sama ibunya Alana waktu itu. Gua matiin HP gua dan gua ngeliat Alana waktu itu tidur di samping gua. Cantik banget. Alana tiba-tiba dia bersender di pundak gua. Gua langsung juga tidur dan memindahkan kepala gua di dekat Alana. Dan tiba-tiba gelap, semua gelap. Dan ternyata bis kami mengalami kecelakaan. Saat itu gua masih bisa bangun dan gua mencari keberadaan Alana. Alana tertindih dan kepalanya terlihat banyak darah. Gua dengan cepat membuka HP dan menghubungi ambulans. Saat itu gua cuma bisa mengeluarkan Alana dari luar bus. 15 menit kemudian ambulans pun datang. Alana dan teman-teman gua dimasukin ambulans. Gua ikut menemani Alana. Tibanya di rumah sakit, Alana langsung dioperasi dan gua segera menghubungi bundanya Alana. Bunda Alana pun tiba di rumah sakit. Gimana Ardau dengan Alana? Bunda tenang dulu. Doain Alana bisa melawan rasa sakitnya. Alana sedang menjalani operasi. Gak lama setelah itu dokter keluar dan memberitahukan Alana mengalami gagal jantung. Kalau tidak segera melakukan transplantasi jantung, Alana akan meninggal. Gua dan Bunda pun hanya bisa berdiam dan kaget. Bunda bergegas mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya buat Alana. Hanya sisa gua yang ada di rumah sakit. Gua meminta dokter untuk sekali aja mendatangi Alana. Saat itu Alana hanya bisa berbaring lemas. Gua nggak tega dan gak tahan lah Alana seperti ini. Dan tiba-tiba, dok, boleh saya berbicara dengan dokter? Lanjut season 2 episode 11 dari cerita Alana dan Ardau. Dok, boleh saya berbicara dengan dokter sebentar? Kata dokter, mau bicara apa ya? Dok, apakah tidak ada cara lain buat Alana selain transplantasi jantung? Tidak ada, Alana harus segera mendapatkan orang yang mau mendonorkan jantungnya. Dok, kalau saya aja yang ngedonorin gimana? Kata dokter, apa kamu yakin? Kamu harus izin dulu ke orang tua kamu. Kalau sudah ada persetujuan, silakan temui saya lagi. Baik dok. Gue memutuskan untuk pulang ke rumah dengan pikiran yang hampa dan kosong. Setelah gue sampai, orang tua gue mengkhawatirkan gue. Kamu gak apa-apa bang? Ibu dengar bis kamu mengalami kecelakaan. Iya bu, abang gak apa-apa. Gue langsung pergi ke kamar. Malam itu gue terus memikirkan untuk mendonorkan jantung gue ke Alana. Tapi bagaimana dengan orang tua gue? Teman-teman yang sayang sama gue? Gue bingung banget waktu itu. 3 hari sudah berlalu dan Alana sudah mendapatkan orang yang mau mendonorkan jantungnya. POV waktu di rumah sakit. Dokter melakukan operasi selama 8 jam untuk transplantasi jantung. Bundanya Alana terus mengkhawatirkan Alana. Waktu itu Bunda Alana mencari keberadaan Ardau, tapi nggak kunjung datang ke rumah sakit. Berkali-kali dihubungin tapi tidak aktif. Dan bingungnya lagi, Bunda Alana sampai sekarang nggak tahu siapa yang mendonorkan jantung buat anaknya Alana secara cuma-cuma. Sebelum operasi, dokter memberitahukan ibunya Alana bahwa ada seorang yang ingin mendonorkan jantungnya buat Alana. Bunda Alana terlihat bahagia. Akhirnya ada juga orang yang baik kepada anaknya. Tapi yang mendonorkan meminta untuk tidak memberitahukan siapa dia. Dari situ Bunda Alana terus memikirkan siapa seseorang itu. Tapi yang penting Alana selamat, kata bundanya Alana. Di tempat lain, Iki dan Mahen terus mencari keberadaan Ardau. Di rumah sudah dicari, tapi tidak ada yang membuka pintu rumah. Iki terlihat khawatir saat itu. Dia bingung mau mencari Ardau kemana lagi. Di rumah sakit, 8 jam sudah berlalu. Dokter memberitahukan operasi berjalan dengan lancar. Mungkin membutuhkan waktu 3 hari untuk Alana siuman. Bundanya Alana terlihat senang. Bunda Alana terus menanyakan kepada dokter siapa yang mendonorkan jantungnya buat Alana. Kata dokter, maaf bu, saya tidak bisa memberitahukan sebelum Alana siuman. Itu adalah pesan terakhir dari yang bersangkutan. Saya harus menjaga amanah tersebut. 3 hari sudah berlalu. Iki dan Mahen masih belum tahu di mana keberadaan Ardau. Dan di sisi lain, Alana berhasil siuman. Di rumah sakit ada bundanya Alana dan si Andre. Alana mau bangkit dari tidurnya. Bunda, ada apa dengan Alana? Kata bundanya Alana, akhirnya nak, jangan banyak gerak dulu. Kamu harus istirahat.
Bunda Alana menjelaskan semuanya. Kamu mengalami kecelakaan waktu di bis dan berhasil dibawa ke rumah sakit. Kata Alana, siapa yang bawa anak ke rumah sakit, Bun? Ardau yang bawa kamu ke rumah sakit. Kata Alana, sekarang kemana dia? Bunda sedang mencarinya. Semenjak kamu dioperasi, Ardau sudah menghilang sejak saat itu. Kata Alana, berapa kali dia sudah meninggalkanku. Waktu gua pingsan dan sekarang juga dia menghilang. Gue semakin membenci dia. Beberapa hari kemudian, Iki dan Mahen mendapatkan sebuah surat di rumahnya masing-masing. Mereka membuka isi surat itu, dan ternyata beberapa hari ini dia menghilang karena ini, dan akan terus menghilang selamanya. Di sisi lain, Alana sudah diperbolehkan pulang. Sebelum Alana pulang, dokter memanggilnya, dan memberikan sebuah surat kepada Alana. Ini ada sebuah surat dari seseorang. Dia menyuruhnya memberikanmu setelah kamu siuman. Sesampainya Alana di rumah, dia langsung membaca isi surat tersebut. Untukmu, Alana Aletia Putri. Lanjut season 2 episode 12 dari cerita Alana dan Ardau. Untukmu Alana Aletia Putri. Hai, gimana kabarmu? Sudah sehat ya sekarang? Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku ingin kita balik ke waktu SMA dulu. Tapi aku senang telah dipertemukan kembali olehmu. Jika ada kesempatan buatku bicara empat mata sama kamu, aku pengen bilang terima kasih dan maaf kali ini aku meninggalkanmu. Kau masih ingat waktu kita SMA? Kamu berjanji kita sama-sama terus, tapi kamu ninggalin aku. Aku tahu kamu mengalami lupa ingatan, tapi gimana bisa? Kamu waktu itu belum mengalami lupa ingatan. Kenapa kamu ninggalin aku? Yang sampai sekarang aku sudah tiada pun masih nggak tahu apa penyebabnya. Terima kasih karena sudah menjadi salah satu bagian dari proses pendewasaanku. Dan terima kasih kamu juga sempat menjadi salah satu kebahagiaan yang aku harapkan berujung sempurna meskipun tidak demikian. Aku tahu dari Bunda kalau kamu mengalami lupa ingatan, dan aku cukup terkejut saat itu. Dan pantas sikap dan perilakumu berubah dan tidak mengenaliku. Maaf waktu kamu pingsan aku gak bisa menolong, karena waktu itu aku terjatuh dari jurang. Aku bukannya kabur, saat aku dan kamu mengalami kecelakaan, aku berhasil selamat, dan kamu mengalami kritis. Aku tidak tega mendengar kamu mengalami gagal jantung. Bundamu berusaha mencarikanmu pendonor, tapi tidak berhasil. Saat itu aku memberanikan diri untuk ingin selalu menjadi bagian dari dirimu, Alana. Mungkin kali ini kita tidak akan terpisahkan. Saat kamu membaca surat ini, sekarang aku ada di dalam dirimu sekarang. Aku adalah nafasmu, dan kamu adalah nafasku. Aku berharap ini pesan terakhir yang aku sampaikan. Mulailah hidup baru dan jalanilah hidup seperti biasa, karena sekarang bukan masa kita lagi. Dari Ardau. Hati Alana sesak membaca itu. Kepala Alana pusing. Ingatannya samar-samar mulai kembali. Alana mual dan pingsan setelah itu. Bunda Alana kaget, apa yang terjadi dengan anaknya? Bunda Alana melihat surat itu dan membacanya. Apakah karena ini Alana pingsan? Dan Bunda Alana nggak nyangka selama ini Ardau menghilang, apakah karena ini? Di sisi lain ada Iki dan Mahen. Mereka membaca isi sebuah surat yang diberikan oleh ibunya Ardau. Buat sahabatku Iki dan Mahen, Iki terima kasih buat segalanya. Dari SMA cuma kamu yang begitu peduli terhadapku. Mungkin ucapanku terlihat alay, tapi aku merasakan betapa baiknya kamu. Aku sudah menganggapmu seperti saudaraku, meskipun kita sempat berpisah. Dan untukmu Mahen, walau persahabatan kita cuma sebentar, tapi kamu adalah salah satu orang yang mau berkenalan denganku waktu pertama kali kita kuliah. Kamu orangnya selalu periang dan bahagia. Semoga kamu selalu bahagia, Hen. Buat kalian berdua jangan berkelahi ya, dan selalu ingat gua. Iki dan Mahen membaca itu sambil menangis, masih gak nyangka dengan kepergian Ardau. Iki terus menyalahkan ini, semua karena Alana. Dari dulu dia selalu memberi kesedihan buat Ardau. Beberapa hari kemudian Alana terus merasakan penyesalan di setiap harinya. Alana terus dituding oleh Iki dan Mahen karena sudah membuat Ardau menderita. Tanpa mereka tahu, Alana lebih menderita semenjak dia mengetahui siapa itu Ardau dan apa yang diberikan Ardau kepada Alana. Alana gak mau makan, dia mengurung diri di kamar.